Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. seseorang wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di malam hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bersua kembali. Kita bisa menyapa Anda pemirsa dalam program acara live interaktif Jalan Lurus bertemakan akidah bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat, petuah, juga mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami ataupun dari nanti line telepon yang Anda lontarkan pemirsa. Dan alhamdulillah di malam hari ini telah bersama kita Ustadz Abdullah Roy. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Khair, alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat. Alhamdulillah anak sehat Ustadz. Barakallahu fiik. Wafik barakallah, insyaallah malam hari ini semoga para pemirsa dan pendengar antusias Ustadz ya untuk mendengarkan nasihat ini berkaitan dengan akidah insyaallah. Barakallahu fikum Ustadz. Nah pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tak lupa kami menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merilai program di malam hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Itulah beberapa rekan kerja kami yang ikut tergabung dalam RTVC yang juga ikut merilai program di malam hari ini. Dan pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa di awal program ini kita akan dengarkan nasihat atau petua singkat dari beliau Ustadz Abdullah Roy. Kepada Ustadz Abdullah Roy kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar dan juga pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Umar, beliau menceritakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah bin Umar, menunjukkan tentang bagaimana lembutnya beliau dan sayangnya beliau kepada para sahabatnya, dan ingin supaya orang yang diajak bicara dan juga dinasihati ini fokus dan juga mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Beliau memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, dan ini adalah nasihat untuk kita semuanya tentunya, tentang bagaimana kita bersikap terhadap kehidupan dunia ini. Karena Allah SWT telah mentakdirkan kita semuanya diciptakan oleh Allah dan dihidupkan dan diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan di sana ada negeri akhirat yang merupakan negeri tempat kita kembali. Dan Allah SWT telah menjadikan dunia ini indah, dihiasi dengan berbagai perhiasan,
yang bisa menjadikan sebagian orang tertipu, terlena, sehingga lupa bahwasanya kelak dia akan meninggalkan dunia ini dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk di sini. Bagaimana seorang muslim hidup di dunia ini? Kun dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini, baik laki-laki maupun wanita, yang kecil maupun yang besar. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Maksudnya adalah orang yang datang ke sebuah daerah, singgah di sebuah tempat, atau tinggal di sebuah tempat sementara, dan dia punya tujuan yang selanjutnya. Makanya dinamakan dengan gharib, orang yang asing. Misalnya dia bertujuan ingin ke Jember misalnya, kemudian datang dari Jakarta, singgah terlebih dahulu di Surabaya. Dia sebagai seorang yang gharib di sana, sebagai orang yang asing di sana. Itu bukan tempat tinggal dia. Dia hanya sekedar mampir, dia hanya sekedar singgah. Maka jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing tersebut. Bagaimana keadaan orang yang asing? Yang singgah hanya beberapa jam, atau singgah hanya beberapa hari, atau beberapa minggu mungkin. Dan dia punya tujuan akhir. Maka kita lihat bahwasanya dia akan singgah di situ dan mengambil apa yang dia perlukan. Apa yang menjadi hajat dia yang memang harus dibeli, seperti makanan, minuman, yang memang itu adalah kebutuhan dia setiap hari. Maka itu yang dia ambil. Tidak mungkin tentunya bagi orang yang berakal kemudian dia tahu bahwasanya dia hanya tinggal di situ 1 hari atau 2 hari, kemudian dia sibuk mencari rumah untuk dibeli misalnya, atau dia mencari mobil untuk dibeli. Seandainya dia butuh penginapan, maka dia cukup dengan menyewa. Seandainya dia butuh mobil, maka cukup dia dengan menyewa sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah keadaan orang yang singgah di sebuah daerah dan dia tahu bahwasanya dia memiliki tujuan akhir. Maka kita dalam kehidupan dunia ini juga demikian. Jadikan akhirat sebagai tujuan akhir kita. Ana ingin bahagia di akhirat kelak, masuk ke dalam surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah SWT. Dan kita jadikan dunia ini sebagai ladang kita untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Ini adalah tempat kita singgah. Ini adalah tempat tinggal sementara. Maka seseorang mengambil dari dunia ini sesuai dengan keperluan. Sisanya dia fokuskan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ini adalah petunjuk Nabi SAW. Jangan sampai seseorang menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama dari kehidupan dia. Seakan-akan di sana tidak ada akhirat. Sehingga sebagian besar waktu yang Allah SWT berikan kepadanya digunakan untuk dunia. Seandainya dia mendapatkan kenikmatan dunia berlebihan dalam bergembira, dan seandainya dia kehilangan kenikmatan dunia, maka seakan-akan dia kehilangan seluruh kenikmatan.
Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Jadilah di dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang yang gharib, orang yang singgah saja. Bahkan Nabi SAW mengatakan abiru sabil, atau hanya sebagai seorang yang lewat di sebuah jalan, orang yang menyeberang jalan. Dan ini tentunya lebih sebentar daripada yang pertama. Seseorang yang singgah di sebuah daerah mungkin bisa beberapa hari. Tapi orang yang menyeberang jalan, dan jalan ini 2 meter atau 3 meter, tidak butuh 5 menit untuk menyeberang atau kurang daripada itu. Kita punya tujuan, yaitu untuk sampai ke seberang sana. Maka seseorang ketika dia menyeberang jalan tersebut, tidak ada yang dia lakukan kecuali fokus untuk menuju ke seberang. Waktu yang hanya 3 menit atau 2 menit atau bahkan kurang daripada itu, dia fokus bagaimana supaya bisa sampai ke seberang. Tidak ada kepikiran ketika dia nyebrang untuk bangun sesuatu di situ atau membeli sesuatu di situ, tidak. Nah, ini tentunya permisalan yang lebih dahsyat. Itu adalah waktu yang lebih cepat daripada yang pertama tadi. Nah, ini adalah petunjuk Nabi SAW. Jadi hendaklah kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah memiliki tujuan utama, yaitu untuk bahagia di akhirat. Bagaimana harta yang Allah SWT berikan kepada kita adalah untuk kebahagiaan akhirat. Bagaimana supaya waktu yang Allah SWT berikan kepada kita adalah untuk kebahagiaan akhirat. Bagaimana supaya anak yang Allah SWT karunikan kepada kita adalah untuk kebahagiaan akhirat. Bagaimana supaya istri yang Allah SWT berikan kepada kita, dan itu adalah bagian dari karunia Allah. Suami yang Allah SWT berikan kepada kita, dan itu adalah bagian dari karunia Allah, itu bisa menjadi sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah SWT. Ini berarti dia menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama dia. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Barakallahu fiikum. Nah Ustaz, wafikum barakallah, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya, reminder ini Ustaz ya, mengingatkan kita bahwanya ya di dunia ini sementara aja Ustaz ya. Ya apa tadi dibilang Ustaz bahwasanya kita singgah sementara ketika di Surabaya, tujuan kita ke Jember. Jadi analoginya Masya Allah Ustaz ini, jadi bisa kita bayangkan pemirsa bahwasannya ya di dunia sementara, tujuan akhirnya itu akhirat, seperti itu Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Itu tadi pemirsa untuk awal nasihat dari Ustaz Abdullah Rai. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, tak lupa kami ingatkan, kami juga mengajak Anda semua pemirsa untuk berpartisipasi dengan menelepon di nomor 0331544687. Barangkali bagi Anda pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya seputar akidah, Anda bisa tanyakan malam ini kepada Ustaz Abdullah Rai di nomor yang sama di 0331544687. Baik Ustaz, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita akan bacakan pertanyaan dari website. Ini dari Ibu Isna Uswatun Hasanah dari Boyolali, Jawa Tengah. Assalamualaikum. Afwan Ustadz Abdullah Rai, ana ingin bertanya. Jadi ana bersekolah di madrasah aliyah yang diketahui mata pelajaran agama ini disendirikan, diantaranya akidah akhlak yang tidak lama ini diajarkan bab tasawuf, yang saya tahu ajaran tasawuf ini tidak benar. Pertanyaan ana, apakah sekolah di sana membahayakan akidah ana? Seandainya harus keluar dari sana karena alasan ini, bagaimana cara mengatakan kepada orang tua yang beliau belum mengenal sunnah? Syukron jazakallah khairan. Ya. Sebagian orang itu menamakan pelajaran tentang tazkiyatun nufus, tentang membersihkan jiwa,
berbicara tentang akhlak, berbicara tentang kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, itu dinamakan dengan tasawuf. Dan itu yang saya tahu yang dimaksud di dalam pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah ya. Kalau itu yang dimaksud, maka itu hanya sekedar penamaan saja. Sementara yang dipelajari di situ adalah tentang akhlak. Bagaimana akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada anak dan seterusnya. Maka ini tidak masalah ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan tasawuf di sini adalah seseorang membersihkan diri dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, membersihkan jiwa dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka tentunya ini tidak boleh. Dan di sana ada cara-cara yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, yang menurut sebagian orang digunakan untuk membersihkan jiwa. Seperti misalnya mereka berjoget, berzikir ya sambil berjoget, sambil menari. Dan maksud mereka adalah ingin membersihkan jiwanya. Atau misalnya membersihkan jiwa dengan cara bertapa selama beberapa hari. Atau membersihkan jiwa dengan cara berpuasa putih misalnya. Nah ini cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kalau maksudnya demikian, maka ini diharamkan. Dan di sana ada yang ekstrim ya, di mana mereka ketika sudah membersihkan jiwanya, kemudian sampai kepada tingkatan di mana mereka menyatu dengan Allah SWT. Ini dinamakan dengan wahdatul wujud, bersatunya sesuatu yang ada antara yang makhluk dan al-khaliq. Tentunya ini adalah kesesatan yang nyata, bahkan ini adalah sebuah kekufuran. Kalau yang dimaksud dengan tasawuf di sini adalah perkara tersebut, tentunya ini adalah sangat berbahaya. Cuma seperti yang tadi kita sampaikan, wallahu alam, yang ada di sekolah-sekolah tersebut yang dimaksud dengan tasawuf adalah, maksudnya adalah tazkiyatun nufus, ya, tentang penyucian jiwa dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, cinta kepada Allah, kemudian juga tentang akhlak. Nah, wallahu taala a'lam. Ainam Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Isna yang ada di Boyolali dan menjadi faedah bagi kita semua tentunya. Baik Ustaz, sudah terhubung penelpon pertama, ada Ibu Mistiati di Jambi. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Mistiati, silakan dengan pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Dulu suami saya meninggal dunia dan saya menikah lagi. Ya. Menikah lagi dan saya menikah lagi. Dan suami sekarang itu istrinya meninggal dan punya anak 3 dan saya punya anak 2. Kalau menurut syariat Islam tuh lebih banyak anak bawaan laki daripada bawaan ibu kalau menurut syariat Islam. Yang saya tanyakan itu hak seorang ibu tiri sama anak bawaan laki itu haknya sama apa tidak, yang saya tanyakan. Iya. Misalnya kalau anak saya tuh dikasih menurut syariat Islam tuh ya sedarnya lah. Kalau anak bawaan bapaknya itu kan menurut syariat Islam kan lebih banyak. Nah ya saya tanyakan tuh misalnya bagiannya tuh misalnya ada penghasilan, hak suami sama anak bawaan laki itu sama apa tidak kalau menurut syariat Islam tuh. Ya, baik. Cukup Ibu ya, Ibu Mistiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada anak-anak kita dan mengatakan i'dilu baina auladikum,
hendaklah kalian berbuat adil dengan anak-anak kalian. Dan yang dimaksud wallahu ta'ala alam adalah anak kandung ya. Yang dimaksud adalah anak kandung. Sehingga suami kita yang dia menikah dengan kita dan dia membawa anak dari istrinya yang sebelumnya, maka dia diperintahkan untuk berbuat adil dengan anak-anak tersebut yang merupakan anak kandung dari dia. Adapun anak yang dibawa oleh istri yang sekarang, maka ini adalah anak bawaannya, bukan anak kandung dia. Sehingga wallahu ta'ala alam, tidak ada di sana kewajiban bagi dia untuk dalam hal ini menyamaratakan pemberian. Jadi misalnya dia memberikan kepada anak kandungnya sesuatu, maka tidak ada kelaziman bagi dia untuk memberikan kepada anak yang bukan anak kandungnya, yang merupakan bawaan dari istrinya. Tapi seandainya dia memberikan juga, maka tentunya adalah kebaikan. Apalagi mereka masih kecil ya, dan tentunya belum sempurna akalnya. Dan ketika kita memberikan kepada anak kita sesuatu, kemudian membiarkan mereka dalam keadaan menggigit jarinya, ya tentunya ini akan menjadikan mereka bersedih. Tapi sebaliknya, ketika kita berikan kepada anak kita, kemudian kita juga berikan kepada mereka, meskipun mereka bukan anak kandung kita, tentunya adalah kegembiraan tersendiri bagi mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang, maka mereka adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa la yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Sehingga dalam hal ini wallahu alam, seandainya seseorang ingin juga memberikan meskipun itu bukan anak kandungnya, karena dia telah memberikan kepada anaknya, maka ini tentunya adalah sebuah kebaikan. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mistiati yang ada di Jambi. Baik pemirsa, kami masih menunggu bagi Anda mungkin yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini kepada Ustaz Abdullah Rai. Anda bisa bertanya di nomor yang sama di 0331 544 6087. Di malam hari ini spesial dengan tema akidah. Maka dari itu, bagi Anda mungkin yang ingin bertanya seputar akidah dan mungkin masih penasaran ya dengan jawaban-jawaban yang mungkin belum terjawab, Anda bisa bertanya di malam hari ini kepada Ustadz Abdullah Rai di nomor yang sama di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita kembali ke pertanyaan dari website. Ini dari Mas Fakhrul di Riau, Kepulauan Riau ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah alam barzakh dan alam akhirat itu beda? Jazakallah khairan. Ya. Alam barzakh adalah alam yang merupakan pembatas ya. Barzakhun artinya adalah pembatas. Dinamakan demikian karena dia adalah alam yang berada di antara dua alam. Itu alam dunia dengan alam akhirat. Alam akhirat itu adalah alam setelah manusia dibangkitkan oleh Allah SWT. Sehingga dinamakan dengan alam barzakh. Seorang meninggal dunia, kemudian dia masuk ke dalam alam barzakh, kemudian nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT dan memasuki alam yang baru, yaitu alam akhirat. Dan alam barzakh dinamakan juga dengan alam kubur. Dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya seseorang di alam kubur itu hanyalah sekedar berkunjung saja, sementara saja di sana. Allah mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian saling berbanyak-banyakan dalam urusan dunia
sampai kalian menziarahi kuburan. Di antara hal yang bisa diambil di sini bahwasanya seorang manusia ketika dia masuk ke dalam alam kubur, maka itu hanyalah sementara. Inilah yang dinamakan dengan alam barzakh, yang merupakan pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan ada yang mengatakan bahwasanya alam barzakh ini adalah termasuk bagian dari alam akhirat. Alam barzakh ini adalah termasuk bagian dari alam akhirat. Artinya di sana ada alam dunia dan di sana ada alam yang akhirah. Dunia itu artinya yang dekat, akhirat itu yang akhir. Sehingga barang siapa yang sudah masuk ke dalam alam kubur, maka dia sudah memasuki alam akhirat. Ada yang mengatakan demikian. Wallahu ta'ala a'lam, tidak ada di sana perbedaan. Yang jelas kita beriman bahwasanya di sana ada alam kubur, dan kita beriman bahwasanya manusia setelah di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah SWT, dan akan ada di sana hisab, akan ada di sana perhitungan, dan di sana ada surga dan juga neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, kita tersambung lagi Ustaz dari Ibu Mistiati tadi Ustaz yang ada di Jambi, mungkin ingin bertanya lagi. Baik, kami persilahkan Ibu, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Ya, yang saya tanyakan tuh bawaan anak kamiku sama aku istri yang sekarang tuh menurut syariat Islam tuh sama apa enggak? Bawa anak laki sama istri yang sekarang tuh sama apa enggak kalau menurut syariat Islam tuh bagian suami, penghasilan suami itu terhadap anak laki-laki, anak bawaan laki, anak bawaan laki atau bawaan anak suami sama istri yang sekarang tuh haknya sama apa enggak menurut syariat Islam? Baik. Berarti ini berkaitan dengan harta suaminya Ibu ya, pembagiannya. Penghasilan bukan harta. Penghasilan suaminya. Iya, penghasilan suaminya. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Ya, kalau yang ditanyakan adalah antara anak-anak suami dengan istri yang sekarang, yaitu istri yang kedua ya, artinya setelah meninggalnya istri yang pertama, maka tentunya tidak sama ya. Tidak sama ya antara hak masing-masing. Jadi istri punya hak dan anak juga punya hak, dan tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki untuk menyamakan. Yaitu kembali kepada dia, ketika dia ingin memberikan kepada istri yang sekarang lebih banyak atau lebih sedikit, maka itu kembali kepada dia. Dia adalah yang memiliki harta. Yang seorang istri tidak ada hak untuk mengatakan kepada suaminya dalam hal ini untuk menyamakan antara dia dengan anak-anaknya. Beda ketika dia berpoligami, maka di sana ada nafkah yang harus adil. Beda dengan di antara sesama anak-anaknya, dan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat adil di antara anak-anak kita, berbuat adil terhadap istri-istri kita. Adapun antara anak kandung dengan istri yang kedua setelah meninggalnya istri yang pertama, maka tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki untuk menyamakan antara pemberian kepada istri tersebut dengan anak-anak kandungnya. Itu kembali kepada dia sebagai sahibul mal, sebagai yang memiliki harta. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini sekarang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mistiati, insyaallah jelas ya Ibu ya. Baik Ustaz, kembali ke pertanyaan dari website. Ini dari Bapak Abdullah di Magelang Ustaz, Masya Allah, kota anaknya Ustaz, luar biasa. Nah pertanyaannya, Bismillah,
Bagaimana hukumnya dibantu dukun tanpa meminta? Misalnya kunci kita hilang, tiba-tiba dukun muncul membawakan kunci kita, atau dukun memberi makanan yang kita pikirkan. Apakah ada dalil yang membolehkan hal ini? Syukran jazakallah khairan. Yang dilarang adalah kita minta bantuan kepada dukunnya. Kita datang bertanya, meminta bantuan kepadanya, maka ini yang dilarang. Adapun kita kehilangan kunci, kemudian ada orang yang datang dan ternyata dia adalah seorang dukun misalnya, kemudian dia memberikan kunci tersebut, dan itu adalah kunci kita, benar-benar kunci kita, maka tidak masalah kita mengambil kunci tersebut dan kita berlepas diri dari perbuatan dia, berlepas diri dari perbuatan dia sebagai seorang dukun. Kalau dia mendapatkan kunci tersebut, ya bukan dengan cara yang diharamkan, ya mungkin dia memang sedang berjalan kemudian mendapatkan kunci tersebut dan memberikan kepada kita, maka tidak masalah seorang yang mengucapkan terima kasih sebagaimana dia berterima kasih kepada yang lain. Tapi kalau dia mendapatkan kunci tersebut dengan cara yang diharamkannya, dengan cara minta bantuan kepada syaitan atau dengan melakukan sihir, maka seseorang tentunya tidak ridha dan tidak setuju dengan cara seperti itu. Silahkan dia mengambil kuncinya karena itu memang hak dia, tapi dia harus terangkan bahwasanya dia tidak setuju dengan perbuatan dia sebagai seorang dukun, karena itu perbuatan yang bertentangan dengan agama kita. Wallahu taala a'lam. Nah Ustadz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Abdullah yang ada di Magelang. Baik, sudah masuk penelpon selanjutnya Ustadz. Ada Bapak Jawani di Jambi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jawani, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, kemarin kami berjamaah dengan imam. Jadi imam itu sudah ngangkat takbiratul ula. Ya. Kami pun mengikuti takbiratul ula. Setelah itu imam mengulangi lagi, entah mungkin kesalahan niat imam atau bagaimana ya. Ya. Jadi bagaimana sebagai makmum, apa mengulang lagi atau tidak Ustadz? Ya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustadz. Ya, kalau imam tersebut dia membatalkan sholatnya, ya dia sudah takbir kemudian dia membatalkan sholatnya, maka makmum ikut batal ya. Sehingga ketika dia mengulang takbiratul ihram, ya kita ikut mengulang takbiratul ihram. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Nah Ustadz, syukran jazakallah khairan Ustadz. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dari Mas Nofri ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apakah jin bisa menjadi sebab kita sakit dan bagaimana caranya? Apakah seperti misalnya penyakit bengkak? Jazakallah khairan. Diulang? Iya, jadi apakah jin bisa menjadi sebab kita sakit dan bagaimana caranya kalau misalkan sakit ini disebabkan dari jin gitu Ustaz. Bagaimana cara pengobatannya? Iya, bagaimana cara kerjanya ini Ustaz, kok bisa menjadikan kita sakit ini, gimana jin ini? Apakah seperti misalnya penyakit bengkak ini bisa dari jin gitu Ustaz? Iya, kita tahu bahwasanya sihir itu hak dan bahwa sihir itu benar-benar ada, sebagaimana Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW di dalam hadisnya. Dan sihir ini ada di antaranya yang sampai menjadikan seseorang sakit, bahkan ada yang sampai membunuh, menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, menjadikan dua orang yang sebelumnya saling mencintai jadi saling membenci satu dengan yang lain. Sihir adalah sesuatu yang ada. Dan sihir sebagaimana kita tahu ini adalah
isti'anah dengan syaitan. Tukang sihir meminta bantuan kepada syaitan untuk membunuh, untuk menyakiti, untuk menjadikan dia sakit dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah sesuatu yang ada, dan sihir ini adalah isti'anah dengan syaitan. Kemudian bagaimana cara pengobatannya? Kalau memang itu yang ditanyakan, maka tentunya yang pertama adalah dengan ruqyah syar'iyyah, yaitu dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga dibacakan hadis-hadis Nabi SAW atau doa yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Seperti misalnya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Atau doa-doa yang umum meskipun tidak ada di dalam Al-Quran maupun tidak ada di dalam hadis Nabi SAW, tapi maknanya benar. Meskipun dengan bahasa kita, maka bisa seseorang meruqyah dengan doa tersebut. Seperti orang mengatakan, ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah keluarkanlah jin tersebut misalnya dari tubuhnya. Maka ini adalah doa, ya, dan maknanya benar. Maka yang demikian bisa digunakan untuk meruqyah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Nofri yang ada di Riau. Baik pemirsa, kami masih menunggu, pemirsa masih ada waktu ya. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sama ya, di 0331 544 6087. Anda boleh bertanya seputar akidah ya di malam hari ini pemirsa. Kami batasi satu penelpon, satu pertanyaan untuk bergantian dengan penelpon yang lain. Jangan lupa ketika bertelepon nanti kecilkan volume di televisi. Baik, sekali lagi di nomor yang sama di 0331 544 6087. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Yuyun Yuningsih yang ada di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Alhamdulillah pertanyaan yang saya tanyakan udah terjawab. Cuman saya bingung Ustadz, gimana ya kalau susuk itu nggak bisa dihilangi, cuman diruqyah aja. Soalnya pasangnya sudah lupa tempatnya, terus udah menyatu dengan daging Ustadz. Gimana itu ya Ustadz? Mohon jawabannya ya. Saya sangat takut dengan azab Allah. Syukron. ya, asalnya barang tersebut dikeluarkan. Kalau memang bisa dikeluarkan, maka dikeluarkan. Karena Nabi SAW pernah bertemu dengan salah seorang sahabat yang saat itu dia memakai semacam gelang, ya, yang ketika ditanya ternyata itu adalah untuk jimat. Maka beliau SAW mengatakan, inzi'ah, hendaklah engkau melepas barang tersebut. Fa'innaha la taziduka illa wahnan, karena sesungguhnya barang tersebut tidak menambahmu kecuali kelemahan saja. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang memiliki jimat, maka adalah dilepas, dibuang, ya, karena akan menjadikan seseorang bertawakal kepada benda tersebut, bukan kepada Allah. Termasuk di antaranya adalah susuk yang dipasang oleh seseorang di dalam tubuhnya, asalnya adalah dikeluarkan, kecuali kalau memang di sana ada mudarat, ya. Kecuali di sana ada mudarat yang kalau sampai dikeluarkan maka bisa menjadi dia cacat atau dia meninggal dunia misalnya. Maka dalam keadaan demikian, wallahu alam, ya, diruqyah dan dia mendapatkan uzur untuk tidak mengeluarkan barang tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah Ustadz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yuyun ya yang ada di Batam tadi. Baik, kita masih di website Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ini muncul dari Kabupaten Lingga di Riau ya. Dari Bapak Rian. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita mengkompromikan Ustadz yang mengatakan bahwa
pelaku syirik akbar telah keluar dari Islam, dengan ustadz yang mengatakan kita hanya mengatakan perbuatannya yang syirik dan kufur, adapun orangnya belum tentu. Jazakallah khairan. Bagaimana itu ustadz? Diulang. Iya. Bagaimana? Mengatakan bagaimana kita mengkompromikan, kalau di sisi bahasanya ustadz mungkin dibandingkan ustadz ya, atau tarjihnya itu bagaimana ustadz? Ada yang mengatakan bahwa pelaku syirik akbar telah keluar dari Islam, itu perkataan pertama. Terus yang kedua mengatakan kita hanya mengatakan perbuatannya yang syirik dan kufur, adapun orangnya belum tentu, gitu Ustaz. Ya. Di sana ada yang dinamakan dengan takfir mutlak, pengkafiran secara mutlak, yaitu seorang mengatakan barang siapa yang melakukan kesyirikan yang besar, maka dia keluar dari agama Islam. Atau barang siapa yang bersujud kepada berhala, maka dia telah keluar dari agama Islam. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah keluar dari agama Islam. Nah, ini pengkafiran yang mutlak. Dan di sana ada pengkafiran yang ta'yin, takfirul mu'ayyan, yaitu seseorang mengatakan fulan kafir, ya, mengatakan fulan telah keluar dari agama Islam, maka itu adalah takfir yang mu'ayyan. Dan orang yang terjerumus ke dalam kekufuran belum tentu dia serta-merta dihukumi sebagai orang yang kafir. Orang yang terjerumus ke dalam kekufuran tidak bisa serta-merta kita hukumi sebagai orang yang kafir. Kenapa demikian? Karena di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Mengatakan bahwasanya fulan adalah orang yang kafir, itu ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Dan di sana ada perkara-perkara yang harus tidak ada dalam hal ini. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, syarat-syaratnya adalah orang yang melakukan kekufuran tersebut adalah balik, berakal. Dia di atas ilmu, bukan orang yang bodoh. Dia tidak mentakwil. Nah, ini beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama. Kalau misalnya salah satu di antara syarat tadi tidak ada, maka tidak bisa dikatakan dia sebagai orang yang telah keluar dari agama Islam meskipun dia melakukan kekufuran. Contoh misalnya ada anak kecil, dia mengatakan ucapan yang kufur. Apakah bisa kita hukumi dia sebagai orang yang keluar dari agama Islam? Tentunya tidak. Karena dia mengucapkan ucapan tersebut dalam keadaan dia belum balik. Ucapannya adalah kekufuran, tidak diragukan lagi. Tapi orang yang mengatakan itu belum tentu kufur, karena ternyata di sana ada penghalang. Dia belum balik, ini yang menghalangi. Ada orang Islam kemudian dia gila, kehilangan akal. Kemudian ketika dalam keadaan gila, dia mengucapkan ucapan yang kufur. Apakah kita katakan dia telah keluar dari agama Islam? Tidak, karena dia mengucapkan ucapan tersebut dalam keadaan gila, dalam keadaan dia tidak memiliki akal. Dia statusnya sebagai seorang muslim. Ini adalah contoh bahwasanya tidak semua orang yang terjerumus ke dalam kekufuran kemudian dia langsung dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Jadi kita katakan bahwasanya perbuatan tersebut adalah kufur, jelas. Itu adalah perbuatan yang syirik akbar. Ya, dan adapun orang yang melakukan, ya, maka seseorang tidak boleh langsung mengatakan antum atau kamu ya fulan, kamu telah keluar dari agama Islam. Karena ini sudah dinamakan dengan takfir yang muayyan. Ini ada syarat-syaratnya. Tapi kalau hanya sekedar mengatakan orang yang melakukan syirik akbar maka dia keluar dari agama Islam, maka boleh.
itu dinamakan dengan takfir yang mutlak, tidak masalah. Tapi untuk mentakyin, menentukan antum keluar dari agama Islam, anta keluar dari agama Islam, maka ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan tidaklah melakukan ini kecuali seseorang yang sudah sampai derajat berhak untuk berijtihad. Ya, sebagaimana dia berijtihad dalam menentukan hukum-hukum agama, mengatakan bahwa ini adalah wajib, ini adalah mustahab, ini adalah haram, ini adalah makruh, maka orang yang berhak untuk mengatakan fulan telah keluar dari agama Islam, fulanah telah keluar dari agama Islam adalah orang yang demikian, yaitu orang yang sampai derajat ijtihad. Wallahu taala a'lam. Nah Ustadz, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Saya rasa itu jawaban sangat jelas ya insya Allah dengan pertanyaan ini tadi berkaitan dengan dua perkataan tadi yang sudah disebutkan. Baik pemirsa, sekali lagi masih ada waktu pemirsa ya, masih ada sisa beberapa menit di sisa perjumpaan kita di malam hari ini. Bagi Anda yang merasa ingin bertanya di malam hari ini berkaitan dengan akidah tentunya, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sama ya, di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz Abdullah Rai di malam hari ini. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Arul ya, Pak Arul di Riau. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah kekayaan Allah bisa bertambah, dan apa hukumnya mengatakan dan meyakini kalau setiap hari kekayaan Allah bertambah? Apakah kita cukup meyakini kalau Allah Maha Kaya dan kekayaan Allah tidak terbatas? Jazakallahu khairan. Ya. Allah SWT adalah Al-Ghani. Dialah yang Maha Kaya. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang mencapai puncak kesempurnaan di dalam masalah kekayaan. Dan ucapan seseorang kekayaan Allah bertambah ini, Allah alam, ini adalah ucapan yang tidak benar ya, demikian. Karena konsekuensinya dipahami bahwasanya sebelumnya kekayaan Allah itu kurang. Kemudian sekarang Allah SWT bertambah kaya. Padahal Allah SWT dialah yang sejak dahulu memiliki sifat kesempurnaan. Allah SWT dialah yang merajai, dialah yang Maha Kaya. Jadi ucapan seseorang Allah bertambah kekayaannya ini, Allah alam, adalah ucapan yang batil. Karena dipahami dari situ bahwasanya sebelumnya kekayaan Allah itu kurang dan sekarang dia bertambah. Dan Allah SWT dialah yang Maha Kaya. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, syukron Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita terhubung Ustaz dengan penelpon selanjutnya, ada Pak Hasan di Indramayu. Baik, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Hasan silahkan dengan pertanyaannya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengan ARN 172 Ustaz. Masya Allah. Indramayu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Fadal Pak Hasan. Ya, Ustaz. Waktu itu ada fatwa dari salah satu Ustaz di Dewan Fatwa, kalau kita saat sholat itu ketika berdiri harus menghadap ke kiblat. Selama ini yang kita sudah berlangsung lama Ustaz ya, kita menghadap ke tempat sujud. Bagaimana Ustaz kita yang harus kita lakukan Ustaz? Dengan waktu ada fatwa waktu dari Dewan Fatwa waktu itu Ustaz. ya. Cukup Pak Hasan ya? Cukup. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Baik, silakan Ustaz. Ya, ada khilaf memang ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kemana seorang muslim di dalam sholatnya melihat. Apakah dia melihat ke arah tempat sujud atau dia melihat ke arah kiblat? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Sehingga tentunya sikap kita sebagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan khilafiyah yang lain. Sikap kita sama dengan ketika kita menyikapi permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang lain. Silakan antum melihat dalilnya yang mengatakan itu melihat ke arah kiblat,
Demikian juga yang mengatakan bahwasanya ketika sholat ini menghadap atau melihat ke arah tempat sujud, kemudian antum lihat alasan masing-masing dan antum bandingkan dan antum berusaha untuk menguatkan salah satu di antara dua pendapat ini, kemudian antum amalkan tanpa antum mencela yang lain, tanpa antum mencela yang lain, tanpa mengatakan bahwasanya yang lain itu adalah melakukan sesuatu yang bid'ah atau yang lain itu tidak sesuai dengan sunnah misalnya. Ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Kalau ada sebagian ulama atau sebagian asatidzah yang menyampaikan pendapatnya, maka tidak masalah. Mereka menyampaikan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Dan kita pun juga mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Terkadang seseorang di hari ini mengambil sebuah pendapat dan besok ternyata dia mengambil pendapat yang lain. Dan mungkin saja dia kembali kepada pendapat yang pertama. Demikian yang namanya ilmu. Jadi seseorang tidak sombong, mengetahui bahwa di sana ada kebenaran, kemudian dia tinggalkan kebenaran tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis batarul haq, yang dinamakan dengan kesombongan adalah menolak kebenaran. Jadi tidak perlu ada yang dibingungkan di sini. Silahkan kita mengambil dan melihat di antara dua pendapat tersebut mana yang lebih kuat menurut kita, dan silahkan kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Nah, Ustaz, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hasan ya, yang ada di Indramayu. Baik Ustaz, masih terhubung bersama kita. Ini ada Bu Rosmini di Pacitan. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ini saya ingin menanyakan tentang membaca surat Al-Kahfi. Katanya surat Al-Kahfi itu bisa terhindar dari fitnahnya Dajjal. Itu kalau hafal semua apa kalau saya cuma baru 10 awal dan 10 akhir. Ya. Itu bagaimana? Dan juga bagaimana riwayat yang menjelaskan bahwa Dajjal itu yang bisa dijumpai apa cuma yang masih hidup, apa yang sudah meninggal itu dibangunkan oleh Allah dan bisa berjumpa dengan Dajjal. Bagaimana riwayat yang menjelaskan tentang hal ini tersebut? Ya. Terima kasih. Jawabannya jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya memang di antara keutamaan 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi ini adalah menjadi sebab seseorang selamat dari Dajjal ya. Ketika dia la qadarullah, semoga Allah SWT tidak mentakdirkan, ketika seseorang bertemu dengan Dajjal. Dan asalnya seorang muslim ketika mendengar tentang munculnya Dajjal, maka dia diperintahkan untuk menjauh. Tapi seandainya qadar Allah ternyata bertemu, maka di antara yang dia lakukan saat itu adalah membaca 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Baik, apakah harus menghafal? Tidak. Tapi tentunya beda ya antara orang yang sudah hafal dengan orang yang belum menghafal. Orang yang sudah hafal, dia langsung bisa membaca saat itu dengan izin Allah. Ya, tapi orang yang tidak hafal, iya kalau saat itu ada mushaf yang dia bawa. Kalau dia tidak bawa mushaf, maka dia tidak sempat untuk membaca 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi tadi. Sehingga apabila seseorang bisa menghafal ayat 1 sampai ayat 10 dari surat Al-Kahfi, tentunya ini adalah bagus sekali, baik sekali, dan ada usaha dari seseorang untuk bisa selamat dari Dajjal tersebut. Kemudian tentang masalah apakah Dajjal ini hanya menemui orang yang masih hidup saat itu, atau termasuk orang yang meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah? Jawabannya adalah hanya menemui yang masih hidup saat itu ya.
Tidak ada di sana, wallahu alam, riwayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT akan menghidupkan manusia saat itu. Sehingga Dajjal bisa bertemu dengan orang-orang yang dihidupkan oleh Allah SWT. Kita tahu bahwasanya dibangkitkannya manusia itu adalah setelah tiupan sangkakala yang kedua. Sementara munculnya Dajjal ini sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Jadi belum ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu setelah tiupan sangkakala yang kedua, baru bangkit manusia. Bukan ketika Dajjal dia datang, kemudian Allah SWT membangkitkan manusia, tidak. Jadi saat itu yang menemui adalah yang hidup, yang masih hidup saat itu. Mereka lah yang sebagian mereka akan bertemu dengan Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari Ibu Rosmi ini tadi semoga bisa menjawab. Dan pertanyaan tadi Ustaz sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron Ustaz, kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menemani kita di malam hari ini. Dan juga ini insya Allah malam terakhir di Jember Ustaz ya. Setelah ini tapi tenang pemirsa, kita masih ada live interaktif, namun tidak dari studio Fatwa TV Jember karena Ustadz safar Ustadz ya. Semoga diberi keselamatan nanti Ustadz ya, bisa kembali ke Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya dan menjadikan kita berbarokah dimanapun kita berada. Amin. Nanti jangan lupakan anak Ustadz ya sampai dibandingkan. Insyaallah semuanya. Nah Ustadz, amin. Baik Ustadz, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz sekali lagi. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah alamin. Usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini, alhamdulillah telah banyak sekali nasihat dan juga ilmu yang kita dapat di malam hari ini. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan pemirsa, kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui acara rangkaian di Fatwa TV ini lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya-jawab. Dan juga kami tak lupa mengingatkan bagi Anda untuk terus menyaksikan program acara live interaktif dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan besok pemirsa jangan lupa saksikan program acara live interaktif Kembali ke Hadis Nabi bersama Ustadz Dr. M. Haikal Bashrahil M. Hafizullah yang akan ditayangkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya. Dan juga kami ingatkan bagi Anda pemirsa guna untuk membantu kita di Fatwa TV ini, Anda bisa ikut berpartisipasi kami dengan menghubungi mentransfer rekening di nomor yang telah tersedia atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi atau atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baiklah pemirsa dan Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami.